Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa sore hari ini lewat ibadah keluarga di Jemaat Hosana. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun situasi kondisi dunia sekarang yang sulit, teristimewa kami yang ada di Timor Leste sedang lockdown 3 minggu. Tapi puji Tuhan, meskipun gereja Tuhan tertutup, tetapi iman dan percaya kita selalu ada terbuka di hadapan Tuhan. Dan sore hari ini kita akan masuk dalam ibadah keluarga secara online. Streaming. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu pertama Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sanjung, kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, perlindungan dan pertolongan berkat-Mu bagi kami. Sehingga meskipun dunia ini sedang terjadi COVID-19, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu setia datang kepada Engkau. Kami selalu datang dan memohon kepada-Mu Tuhan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan serta kesehatan bagi kami. Sehingga sore hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, tolong kami, Roh Kudus urapi kami semua, teristimewa hamba-Mu yang Kau percayakan, sehingga kami dapat berbicara, kami dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kami di dalam hidup ini Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan kita sore hari ini terambil di dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu akan melihat di dalam kitab Bapak Ibu sendiri. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan ke dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang membuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kita. Hari selepas hari, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan ini sudah berulang kali setiap anak-anak Tuhan dapat membaca, memahami, mengerti tentang ayat ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau sore hari ini Allah ingin untuk kita kembali mengingatkan lagi kasih Allah dan kebaikan Allah kepada kita lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini. Pembacaan kita sore hari ini saya ada beri 3 bagian. Bagian pertama adalah besarnya kasih Allah kepada kita. Yang kedua, kita menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, kita mengenal Dia adalah penghapus dosa umat manusia. Besarnya kasih yang karunia Bapa kepada kita sehingga disebut anak-anak Allah, dan kita adalah anak-anak Allah. Karena itu kita mengenal Dia sebagai Allah dan Bapa kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah telah terbukti di dalam kehidupan setiap umat manusia, baik yang percaya maupun tidak percaya. Karena faktor yang kita hadapi selama ini adalah napas hidup kita ini yang masih melekat dalam tubuh kita. Ini adalah anugerah dan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Sehingga kita sebagai umat Allah, kita wajib dan patut bersyukur bahwa Allah begitu baik kepada kita. Dia mengasihi kita, menyertai kita, melindungi kita di dalam setiap situasi apapun. Karena itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita tidak rugi, kita tidak kecewa ketika kita meyakinkan diri kita, beriman kepada Allah kita, Allah yang hidup itu, Allah yang berkuasa itu, Allah yang berkuasa atas bumi dan sorga, termasuk saudara dan saya. Kita tidak rugi karena kita memiliki kekuatan kuasa Allah yang begitu hebat di dalam kehidupan kita ini. Karena itu firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita supaya kasih Allah yang begitu besar terhadap kita, kita juga mampu mempraktekkan kasih ini kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Sehingga kasih ini terwujud kepada dunia, bahwa kita menjadi contoh dan teladan untuk kita mampu dan sanggup memberi kasih ini kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang orang bertanya, saya orang percaya, sudah melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, tapi terkadang saya tidak mampu. Saudaraku yang terkasih, kalau kita hidup dengan roh kita menyatu dengan Roh Kudus, maka Dia akan memampukan kita. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kedagingan kita, maka kita tidak mampu untuk menerapkan kasih itu kepada sesama kita, istimewa kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Yohanes 3 ayat 16 sudah jelaskan bagi kita, setiap orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang berikut dikatakan, barang siapa tidak percaya kepadanya, dia akan dihukum. Ini sangat jelas, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mampu dan sanggup harus menerapkan kasih ini kepada sesama kita. Karena Allah sudah begitu setia kasihnya kepada kita, mengorbankan anaknya untuk kita, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, menderita di dalam penderitaan ini. Minggu ini kita menghadapi minggu Advent yang
5, yaitu kita perlu sadari bahwa kita ada dalam minggu kesengsaraan. Karena Yesus datang membawa penderitaan untuk menyelamatkan saudara saya, untuk menolong kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang anak-anak Allah. Ketika kita mengaku dan percaya, mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus Sang Juru Selamat, ketika itu kita disebut anak-anak Allah. Karena Allah menginginkan setiap orang yang dengan hati tulus dan ikhlas datang kepadanya untuk memberi dirinya menjadi anak-anak Allah. Maka kita adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam terang dan kuasa Allah, yang bersinar selalu di dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika kita mengambil keputusan untuk mengaku dan percaya pada Yesus dan menjadi hidup yang baru di dalam terang dan cahaya Yesus Kristus, kita akan menjadi miliknya, dan kita juga akan menjadi seperti Yesus ketika Dia datang mengenal kita dan kita juga mengenal Dia. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernyataan ini Rasul Yohanes menyampaikan kepada kita pada sore hari ini supaya kita selalu berpegang teguh dalam iman dan percaya kepada Kristus. Karena dunia sekarang menghadapi persoalan yang sangat sulit. Kita sudah tidak bisa bersandar kepada dunia. Kita sudah tidak bisa bersandar kepada siapa-siapa. Bahkan kepada diri kita pun kita tidak mampu bersandar sendiri. Kita hanya datang kepada Yesus. Di bawah kaki salibnya kita menyerahkan hidup ini, dan kita melihat bahwa kemuliaan kebesaran Allah itu ada dalam hidup setiap orang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara dosa, kita semua ciptaan Allah ini adalah keturunan dosa dari orang yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kita tidak boleh pungkiri hal tersebut. Karena adanya dosa, sehingga Allah memberikannya anaknya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karena itu saudaraku yang terkasih, ketika kita menjadi orang percaya, hidup di dalam terang dan cahaya, hidup bersama dengan Kristus, kita harus tanggalkan perbuatan dosa kita. Karena kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita harus hidup dalam kekudusan Allah sendiri. Karena di Allah kita Allah yang kudus. Kita harus mampu menguduskan tubuh, roh, dan jiwa ini untuk menjadi hidup yang benar di hadapan Bapa di surga. Kalau kita menjadi anak-anak iblis, bahwa kita tidak mengenal Dia. Karena iblis tidak mengenal Dia. Iblis datang untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Iblis datang untuk membawa semalapetaka bagi orang percaya. Karena itu kita harus kuat dan tahan dalam setiap pencobaan dan ujian yang kita hadapi dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi persoalan hidup ini, tantangan hidup ini, jangan kita mundur selangkah. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena Yesus adalah Sang Juru Selamat bagi setiap orang yang datang kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah lahir baru, kita hidup baru, hidup di dalam terang dan cahaya, kita harus tanggalkan dosa itu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena ketika kita menjadi anak Allah, dosa harus kita tinggalkan. Tapi terkadang orang katakan, saya masih di dunia. Terkadang ada masalah, persoalan sedikit, saya akan jatuh. Sebagai manusia kita bisa menghadapi hal seperti itu. Tapi roh yang ada di dalam tubuh kita, roh kita dan roh Allah bekerja bersama-sama.
maka sekalipun kita jatuh, dia akan bangkitkan kita. Dia akan bangunkan kita dari lumpur dosa itu. Dan kita akan diselamatkan oleh kasih dan kebesaran Allah sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa membuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mula semula. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya supaya ia akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita diberi nama sebagai anak-anak Allah, maka Bapa kita di sorga akan menolong, menguatkan dan memberkati kita. Meskipun kita dalam tantangan apapun, percaya bahwa Dia akan dapat menyelesaikan. Asalkan saudara dan saya tekun berdoa dan menyucikan kehidupan ini, sehingga kita bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan terlihat di dalam hidup kita ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dosa memang sulit untuk kita dapat lepas. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita datang kepadanya, apapun pergumulan, persoalan yang kita dapat, apapun dosa yang kita dapat, kita sungguh-sungguh datang kepadanya, Dia akan setia untuk menghapuskan segala pelanggaran dosa kita. Karena di dalam pembacaan yang katakan bahwa Ia akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kita tidak mampu kalau kita sendiri untuk dapat menyelesaikan persoalan hidup ini. Kita harus berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dapat menaklukkan iblis itu dari segala godaan cobaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita terima dan kita singgah pada sore hari ini, yaitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, dan kita disebut anak-anak Allah, kemudian pengenalan Dia, kemudian Dia adalah pengampunan dosa saudara dan saya. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Dengan situasi seperti ini, kita belajar untuk kita berimankan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa untuk pemberitahuan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih banyak atas pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan sudah pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Tapi firman-Mu kuat dan penuh kuasa yang akan memberkati setiap umat Tuhan yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Tuhan berkati firman Tuhan ini supaya boleh bertumbuh dalam iman dan percaya bagi kami yang mendengar. Sehingga di dalam hidup ini, situasi kondisi yang kami hadapi ini sangat sulit, tapi Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kami menghadapi semua itu penuh dengan damai sukacita dari Allah, karena kami selalu berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus firman-Nya hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.